Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan pelanggaran HAM dalam Omnibus Law. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama Bimo Dava Ardiono, yang kedua Aurega Puspa Anugrailah, Muhammad Ilham Ramadan, Naufal Nur Islami, Niko Rahmat Yulianto, serta Ainun Taqiyuddin, Nadia Kamalia, Halimatus Sadiatus Saniyah, Antonio Halim Hendro Prabowo, dan Eka Putri Wahyuning Tias. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bimo Dava Ardiono. Ya, yang pertama ada HAM. HAM merupakan hak asasi manusia. Ya, pengertiannya adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal dan HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut atau tidak dapat diganggu-gugat. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang kedua ada latar belakang adanya Omnibus Law. Alasan pemerintah membuat Omnibus Law lantaran sudah terlalu banyak regulasi yang dibuat, yang kemudian menimbulkan persoalan tersendiri, seperti tumpah tindih regulasi. Akibatnya, tak sedikit menimbulkan konflik kebijakan atau kewenangan antara satu kementerian atau lembaga dengan kementerian atau lembaga lainnya, dan juga antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Next. Regulasi yang tumpah tindih ini akhirnya berdampak pada terhambatnya implementasi program pembangunan dan memburuknya iklim investasi di Indonesia, sehingga membuat program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai. Bersamaan dengan itu, tantangan era ekosistem masyarakat digital juga semakin berkembang, di mana Indonesia sudah tak lagi bisa berlama-lama terbelit oleh prosedural formal. Berdasarkan hal ini, maka jalan satu-satunya adalah dengan untuk menyederhanakan dan sekaligus menyeragamkan regulasi secara cepat ialah melalui skema omnibus. Pengertian Omnibus Law. Dikutip dari laman resmi DPR RI, istilah Omnibus Law berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk semuanya. Sementara makna Omnibus Law adalah satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang untuk menyasar isu besar di sebuah negara. Next. Omnibus Law yang dikenal dengan Undang-Undang Sabu Jagat ini dimaksudkan untuk merampingkan dan menyederhanakan berbagai regulasi agar lebih tepat sasaran. Omnibus Law itu akan mengubah puluhan undang-undang yang dinilai menghambat investasi, termasuk diantaranya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Setidaknya ada 74 undang-undang yang terdampak undang-undang ini. Selain itu, Omnibus Law juga dikenal dengan Omnibus Bill. Omnibus Bill artinya sebuah RUU yang terdiri dari sejumlah bagian terkait tetapi terpisah yang berupaya untuk mengubah dan atau mencabut satu atau beberapa undang-undang yang ada dan atau untuk membuat satu atau beberapa undang-undang baru. Baik, saya lanjutkan hubungan Omnibus Law dengan HAM. Yang pertama, Komnas HAM yang menyatakan bahwa proses penyusunan Omnibus Law tidak dapat dipertanggungjawabkan dan partisipatif karena dilakukan secara tertutup. Jika hal tersebut terjadi, maka bertentangan dengan hak asasi manusia atau yang biasa kita sebut HAM, yaitu hak publik dan keterbatasan untuk berpartisipasi dalam penyusunan undang-undang. Untuk hal tersebut, RUU Cipta Kerja perlu kajian lebih mendalam karena seakan-akan investasi dibuka seluas-luasnya, tetapi mengesampingkan hak asasi manusia. Yang kedua, Amnesty juga berpendapat RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan standar HAM internasional karena merebut hak kerja atas upah yang adil, pembatasan kerja yang wajar, dan persamaan perlakuan dengan lingkungan kerja. Selain itu, RUU Cipta Kerja juga menghapus batas waktu maksimal untuk pekerja kontrak, di mana hak tersebut dimiliki oleh pekerja.
Implikasi Omnibus Law terhadap HAM. Yang pertama, pemunduran hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, pelemahan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang ketiga, relaksasi tata ruang atau wilayah dan potensi penggusuran paksa. Yang keempat, ancaman kedaulatan pangan. Yang kelima, memburuknya ketimbangan lahan. Dan yang terakhir, diskriminasi hak atas persamaan di depan hukum. Oleh karena itu, karena elemen masyarakat yang menolak UU tersebut melakukan sebuah aksi demo. Ketika melakukan demo, keadaannya menjadi tidak kondusif lantaran kemarahannya kepada pemerintah yang mendukung undang-undang tersebut. Maka dari itu, polisi pun bersikap represif sehingga HAM di sini tidak ditegakkan dengan baik. Pihak yang dirugikan. Omnibus Law hanya menguntungkan para investor dan pekerja asing. Yang pertama, buruh atau pekerja. Buruh akan dirugikan dengan poin pengurangan hak pesangon yang membuat daya beli konsumsi turun, terutama saat di tengah kondisi pandemi dengan ancaman PHK. Ketika pesangon dikurangi nilainya, maka akan sangat merugikan buruh sehingga berakhir dengan PHK. Yang kedua, petani lokal atau produsen lokal. Omnibus Law Cipta Kerja ada klausul impor pangan yang disamakan dengan produksi pangan, sehingga impor pangan lebih mudah dilaksanakan dan jauh lebih menguntungkan daripada produksi pangan petani lokal. Baik, selanjutnya saya teruskan. UUD yang dianggap melanggar HAM. UUD yang dianggap melanggar HAM UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat 3 poin yang dinilai melanggar HAM buruh. Yang pertama, waktu kerja eksploitatif. Dalam UU Cipta Kerja, batas maksimal jam lembur dari 3 jam dalam sehari dan 14 jam dalam sepekan menjadi 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Selain akan berakibat kepada kesehatan buruh, besarnya upah lembur yang diterima juga tidak akan sebanding. Mengingat upah minimum yang menjadi dasar perhitungan upah lembur didasarkan pada mekanisme pasar berdasarkan PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Next. Yang kedua, berkurangnya hak cuti dan istirahat. Dalam UU Cipta Kerja, istirahat bagi pekerja hanya diperoleh sekali dalam sepekan. Dengan demikian, pengusaha tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan waktu istirahat selama 2 hari kepada pekerja yang telah bekerja selama 5 hari dalam sepekan. Apalagi dalam UU Cipta Kerja juga buruh dapat dikenakan wajib lembur. Selain itu, UU Cipta Kerja juga menghilangkan hak cuti panjang selama 2 bulan bagi buruh yang telah bekerja minimal selama 6 tahun. Yang ketiga, rentan alami PHK. Buruh rentan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, salah satunya ketika mengalami kecelakaan kerja. Pasal 81 angka 42 UU Cipta Kerja menyisipkan pasal 15.154A yang mengenai alasan pemutusan hubungan kerja. Salah satu alasan yakni pekerja buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui batas 12 bulan. Sementara itu, pasal 172 UU Ketenagakerjaan menyatakan buruh berhak atas 2 kali pesangon jika mengalami PHK karena sakit berkepanjangan melebihi 12 bulan. Namun, ketentuan ini dihapus melalui UU Cipta Kerja. Pengesahan RUU Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja atau disebut Omnibus Law terdiri atas 15 bab, 174 pasal, 79 undang-undang sektoral yang terkait dan 1.244 pasal yang akan dirubah, dihapus, dan atau dibentuk norma baru. Undang-undang Cipta Kerja sudah disahkan pemerintah dan DPR, namun protes berbagai kalangan terus berlanjut. Banyak yang menggalang petisi hingga berdemonstrasi. Protes apapun dibenarkan dalam demokrasi sepanjang tidak menyalahi kaidah hukum yang berlaku. Butuh sikap bijak menyikapi kontroversi UU Cipta Kerja. Kemudian, jika dibiarkan terus-menerus, hal tersebut terjadi.
Bukan tidak mungkin akan timbul perpecahan dalam lingkup besar di negara ini, tentunya pemerintah dan DPR harus memiliki solusi dalam menyikapi permasalahan yang ada. Pentingnya memperhatikan aspek kesejahteraan HAM dalam merancang atau menyusun peraturan undang-undang yang akan dibuat agar rakyat dapat merasakan suatu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Lanjut. Selanjutnya yaitu solusi permasalahan Omnibus Law dalam pandangan HAM. Ketersediaan, di mana seharusnya regulasi atau aturan yang diciptakan dimaksudkan untuk memenuhi hak atas pekerjaan yang layak. Keterjangkauan, artinya hak atas pekerjaan harus terbuka bagi setiap orang dengan mengedepankan prinsip non-diskriminasi, keterjangkauan fisik, ekonomi, dan informasi. Keberterimaan dan kualitas, yaitu hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil, layak, dan nyaman. Negara harus memperhatikan dan mengayomi hak dari warga negaranya dalam menyusun regulasi atau ketentuan yang terkandung dalam Omnibus Law. Sebagai negara demokrasi, pemerintah yang terkait harus lebih mendengarkan aspirasi rakyat dalam menyusun dan mengesahkan aturan yang ada dalam Omnibus Law, dan juga memperhatikan aspek kesejahteraan HAM yang ada. Selanjutnya. Kesimpulan. Yang pertama, hak asasi manusia atau HAM adalah sebuah konsep hukum normatif bersifat universal yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Yang kedua, Omnibus Law dikenal dengan Omnibus Bill adalah sebuah rancangan undang-undang atau RUU yang terdiri dari sejumlah bagian terkait, tetapi terpisah yang berupaya mengubah dan atau mencabut satu atau beberapa undang-undang yang ada dan atau untuk membuat satu atau beberapa undang-undang baru. Yang ketiga, pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law terdiri atas 15 bab, 174 pasal, 79 undang-undang sektoral yang terkait, dan 1244 pasal yang akan diubah, dihapus, dan atau dibentuk norma baru. Omnibus Law dibuat karena adanya tumpang tindih regulasi yang menimbulkan konflik kebijakan pemerintah satu dengan pemerintah lain yang pada akhirnya berdampak pada sistem pembangunan negara. Komnas HAM yang menyatakan bahwa proses penyusunan Omnibus Law tidak dapat dipertanggungjawabkan dan partisipatif karena dilakukan secara tertutup yang mana bertentangan dengan hak asasi manusia atau HAM, yaitu hak publik, dan keterbatasan untuk berpartisipasi dalam penyusunan undang-undang. Pihak yang dirugikan dalam Omnibus Law adalah para buruh atau pekerja dan petani lokal atau produsen lokal, sedangkan pihak yang diuntungkan adalah investor dan para pekerja asing. Solusi dari permasalahan Omnibus Law dalam pandangan HAM yaitu ketersediaan, keterjangkauan, keberterimaan, dan Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.